What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Halo guys, balik lagi channel CJM dan kembali lagi ke video CJM Update. Jadi ada beberapa hal yang mau gue omongin di video ini. Pastinya ya berkaitan sama PS5 ya, kalian lihat thumbnail. Jadi langsung aja gue bilang di awal bahwa gue ternyata unfortunately tidak dapat raffle atau undian pre-order PS5 yang sudah gue daftar dari sejak bulan November atau Desember waktu itu, tahun lalu 2020 gitu kan. Jadi emang karena kemarin tanggal 22 Januari itu sudah rilis di Indonesia PS5 yang resmi ya, yang memang ada, kalau nggak salah tuh ada stiker resmi Indonesia atau gimana gue nggak tahu, tapi gue sempat lihat di beberapa instastory orang-orang yang dapat dari toko game memang ada seperti itu, dan gue nggak tahu juga bedanya apa sama kalau misalnya orang yang beli Jepang punya, kalau nggak salah tuh dari luar pokoknya gue nggak tahu, tapi intinya gue nggak dapet gitu, jadi sayang sekali. Cuman ya udah, dan tentunya karena tidak dapat berarti kan artinya gue masih nunggu nih. Nunggunya pun gue nggak tahu sampai kapan. Jadi itu yang mau dibahas di video ini. Kayak beberapa project berarti harus ada yang ketahan dulu sih bisa dibilang mungkin, atau ya gue mesti juggling juga gimana caranya. Meskipun memang ya, well, kalau nih ya, taruhlah gue dapet kemarin PS5-nya, misalnya sekarang udah ada nih di sini PS5. Ya gue juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Toh semua series yang lagi berjalan saat ini di CJM Create Mode itu ada di PS4 gitu kan, sama di PC. Dan kalau Create Mode kan tidak bisa lanjut atau tidak bisa dipindahin save-annya. Nggak bisa gue kopas dari PC atau dari PS4 ke PS5 gitu loh, nggak bisa. Nggak gitu mainnya. Jadi ya gue masih tetap harus nyelesain, dan pada akhirnya ya PS5-nya mungkin untuk gue sendiri mainin masih bisa pakai, tapi untuk konten ya nggak bisa juga gitu kan. Jadi kemarin gue sempet kayak, aduh fuck, gak dapet gitu kan. Maksudnya kayak, ya ternyata juga memang diumuminnya udah dari bulan Desember. Kalau misalnya lu dapet, gue baru tahu juga, baru nanya kan. Dan gue kira di hari H tuh atau H-1, H-2 ya dikasih tahu gitu apakah gue menang atau enggak. Karena mereka waktu itu cuma ngasih tahu, gue kan ke dua toko game, mereka tuh cuma ngasih tahu kayak, oke nih nomor undiannya, ntar nih jadi bukti buat kalau misalnya mau ngambil tuh apalah kalau menang, dan tidak ada pemberitahuan bahwa gue tidak menang. Jadi memang ternyata yang dikasih email hanyalah mereka yang menang raffle-nya itu gitu loh. Jadi berhak untuk bisa dapat PS5, bukannya menang giveaway gratis, cuk. Ini bayar, beli aja undian. Emang berarti unitnya nggak sebanyak itu, gue baru tahu juga. Ya jadi gue kemarin sempat nanya-nanya, dan gue tahu bahwa sebenarnya kalau gue mau beli sekarang mah bisa aja. Beberapa toko kalau misalnya lu cari di Tokopedia segala yang official store atau apa juga ada yang udah jual, tapi harganya kan memang yang mahal itu yang tadi gue bilang mungkin dari Jepang atau dari mana. Anyway, bentar. Sepertinya saya harus pakai lagu yang instrumen saja supaya tidak mengganggu ke ngomongan. Kalau nggak gue pengen nyanyi rasanya. Jadi ya udah, chill. Jadi Ini anyway ya, bentar, ini biasa lah ya, video update mah random aja, bodo amat ya. Jadi gue tuh sebenarnya ini kan kemarin nggak upload berarti kan. Ini tuh gue ngerekamnya jam 12.45 tanggal 24 Januari. Harusnya tanggal 23 tuh upload video cuy, udah siap Chelsea biasa. Bahkan gue rencananya mau live streaming, tapi gak tahu tiba-tiba uploadan Chelsea-nya ngaco. Gue sempat kemarin bilang di Twitter juga bahwa durasi videonya harusnya 71 menit, 1 jam 11 menit. Tiba-tiba jadi 2 kali lipat. Gue bingung, gak tahu. Gue upload bisa selesai rendering dan durasi videonya aman sejam. Cuman pas gue upload gak tahu jadi 2 kali lipat. Terus stuck di processing 2 jam. Abis itu baru dikasih tahu bahwa video ini gak bisa diproses atau apa sama YouTube. Jadi disuruh delete, gak ada opsi lain. Jadi akhirnya gue render ulang. Ini lagi upload ulang gue. Jadi rencananya sih abis ini gue mau tetap record Chelsea normal. Jadi ya hari ini mungkin ya gue akan update Twitter bisa naik 2 episode Chelsea sekaligus gitu tanpa target like, karena ya istilahnya kayak ini harusnya yang buat naik kemarin gitu kan, episode Chelsea yang 55 ya, yang buat kemarin, hari ini kan harusnya 56 gitu normal ya. Ya jadi itu, jadi gue lagi sambil nunggu dan sambil kayak chill dikit lah sebelum gue lanjut nge-record.
akhirnya gue berpikir ya udah mari kita bikin video update, karena sepertinya pasti anda sudah bertanya-tanya, apalagi ya ini PS5 kan hasil dari Dono juga kan, jadi gue mesti update lah. Jadi gue kemarin sempet nanya nih, gue langsung sebut aja tokonya, GS Shop. GS Shop itu tempat gue beli PS4, tempat gue dulu zamannya belum dikasih sama EA langsung gamenya FIFA, selalu gue beli di situ segala macam, beli game-game lain juga di situ. Ini terakhir juga stick Last of Us ini juga gue beli di situ di GS Shop gitu. Jadi ya emang gue udah biasa beli di sana segala macam. Gue kemarin daftar buat raffle PS5 juga di situ, tapi saya nggak menang. Terus gue sempet WA, gue sempet nanya kan, gimana nih next lagi kapan bisa pre-order. Pertama sih gue nanya ada ready stock atau enggak ya, dia bilang nggak bisa buat sekarang, bulan Januari kita cuman ada untuk yang raffle itu, jadi kalau lu nggak menang undian lu nggak bisa dapetin, nggak ada ready stock gitu kan. Ya udah, terus gue nanya kapan, dia bilang sih bulan Februari. Nah tapi dia nggak jawab antara bulan Februari itu baru mulai raffle kedua, kloter kedua, atau alias undian lagi, atau sudah mulai ada ready stock. Gue nggak tahu nih, tapi ya udah berarti gue keep in mind aja bahwa berarti ya Februari mungkin bisa ada peluang nih. Jadi gue harus jaga-jaga, kalau misalnya emang undian ya gue mesti daftar lagi gitu kan. Ya nggak tahu lah. Tapi gini, kemarin gue sempet kayak aduh bangsat kenapa nggak dapet, gue pengen banget gitu kan. Maksudnya kayak uangnya ini udah ada gitu loh, udah tinggal beli aja. Cuman gue juga nggak mau terlalu gegabah yang sampai yaudah lah anjing, daripada gue nggak dapet sekarang, gue mau cepet-cepet punya biar bisa bikin konten. Meskipun mungkin bukan series remote, tapi sekedar bikin konten, misalnya main FIFA 21 di PS5 atau apa. Gue mau bikin sekarang, gue bayar lebih aja lah. Yang tersedia di pasaran tuh kisaran harga 11-15 juta PS5-nya. Padahal sebenarnya harga asli cuma 8,8 deh. Yang edisi yang pakai kaset, yang Blu-ray, sedangkan yang digital edition setahu gue 7-an atau 8 gitu, beda sejuta setahu gue. Jadi hampir 2 kali lipat tuh. Tapi ya setelah dipikir-pikiran memang kayak bodoh aja kalau misalnya gue terlalu maksa. Toh yang gue dapetin juga gue nggak tahu nih barangnya ya dari mana gitu loh, garansinya gimana, terus kayak apakah ntar bermasalah kalau misalnya gue beli dari Jepang gitu kan, bukan resmi Indonesia. Jadi akhirnya yaudah sabar. Dan setelah gue pikir-pikir lagi ya tadi gue bilang bahwa memang seriesnya sekarang masih lagi jalan juga. Jadi kayak ya gue nggak perlu amat punya PS5 sekarang, sabar aja. Orang-orang lain punya PS5 duluan, ya udah biarin aja, lu bersabar aja lah. Toh lu juga masih banyak banget kerjaan yang masih lu harus selesaikan saat ini kan, termasuk Winter Series. Yo, oke. Abis ini harus saya bikin Winter Series. Lama-lama jadi Summer Series, anjing bener-bener. Tuh siapa kemarin yang ngomong bangsat, tapi bener sih. Ya jadi itu, jadi nanti gue update lagi bulan Februari itu seperti apa. Dan tentunya belajar dari pengalaman kemarin. Sebenarnya kemarin gue udah ada ikutan di 2 toko game beda, satu lagi di Multi kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ntar ke depannya gue harus cari lagi, dan kalau misalnya bisa ada lebih dari 2 tempat mungkin. Kalau misalnya emang sistemnya raffle lagi ya gue bisa daftar di lebih dari 2 tempat supaya segera dapat gitu. Karena kan memang target besarnya nih Road to Glory mesti mulai di next gen, di PS5 gitu kan. Jadi targetnya itu. Nah, gue mau geser dikit ngomongin soal Road to Glory nih. Jadi gue tadi sempet coba buat ngeliat ke Road to Glory tahun lalu di FIFA 20 Salford City, karena gue mau tahu aja kisaran tanggal mulainya segala macam, mulai polling, mulai series episode pertama dan lain-lain. Jadi gue tuh pertama kali mulai bikin video soal Road to Glory tahun lalu itu tuh Maret. Tanggal berapa ya, coba deh gue sambil cek nih. Maret. Jadi ini video pertama yang gue bikin soal Road to Glory FIFA 20 itu, judulnya informasi awal tentang FIFA 20 Road to Glory Career Mode CJM, itu di tanggal 2 Maret 2020. Nah, setelah itu banyak kan video-video kayak pengenalan main muda, polling dulu, bahkan ada polling tim dulu waktu itu kan. Terus ada pengumuman hasil polling tim, terus ada ya pilih pemain-pemain Indonesia, terus perkenalan main Indonesia, terus juga gue memperkenalkan fitur baru Career Mode Road to Glory CJM, Asset Manager Objective yang ada juga bakal di Road to Glory tahun ini. Itu tuh prosesnya panjang. Jadi kayak gue baru mulai episode pertama yang proper ya, bukan pengenalan pemain Bagus Kavi, Beckham Putra, Nandowari, bukan, tapi pengenalan pertama episode pertama banget yang ada hashtag satunya tuh episode pertama itu di tanggal 1 Mei tepat. 1 Mei 2020. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari situ, sebenarnya kan memang Road to Glory itu kan nih, kenapa sih gue selalu jadi Road to Glory series terakhir? Kenapa?
Bisa aja gue di awal langsung main Road to Glory kan. Bisa aja gue di bulan Oktober setelah kemarin FIFA 21 rilis langsung Road to Glory. Kenapa? Karena yang pertama, gue mau Road to Glory itu sudah versi terbaik dari edisi FIFA tahun itu. Dari segi bug-nya misalnya udah diupdate dan lain-lain. Kita udah punya banyak pengalaman di series pertama edisi FIFA tahun tertentu yang lagi ada bug. Salah satu Piemonte waktu itu, bug kompetisi Eropa hilang. Untungnya kita nggak ngerasain. Tapi bisa itu terjadi karena banyak banget contohnya. Yang kedua, real face. Semakin lama gue delay, artinya semakin lama kita masuk ke timeline dari sebuah edisi FIFA, real face makin banyak. Gitu kan. Kemarin baru rilis nih real face kan, yang total update 8 segala macam. Bahkan bukan cuma real face pemain, manajer juga. Itu penting untuk kita. Dan dua hal ini semakin gua lama nunggu akan semakin bagus. Karena berarti ya gua bisa dapetin yang terbaik. Kenapa harus yang terbaik? Karena udah tahu sendiri bahwa series Road to Glory itu panjang. Gue bisa main 4 musim, 5 musim bahkan lebih. Episodenya pasti ratusan. Durasi di real life timeline-nya gue mainin dan kita nikmatin Road to Glory itu bisa 5 bulan lebih. Jadi kalau misalnya, dan kalian harus tahu bahwa kalau gue udah mulai satu save-an career mode dan tiba-tiba ternyata ada bug, itu akan ke bawah terus sampai akhir. Misalnya sudah di patch atau di update pun sama FIFA, tidak akan beres bugnya karena sudah di dalam save-an itu. Jadi itulah sebabnya selalu gue taruh di paling ujung Road to Glory terakhir. Jadi ini adalah series pamungkas, project besar setiap tahun memang pasti ada, dan ya udah ini bakal jadi versi terbaik dari FIFA tersebut. Itu thought prosesnya, dan mungkin ini sesuatu yang gue nggak pernah bilang, dan kalian makanya bingung kenapa sih ini orang main Road to Glory kok nggak di awal-awal aja, padahal tuh series yang paling hype setiap tahun. Itu alasannya gitu. Nah untuk tahun ini ya sebenarnya salah satunya juga karena ada PS5 kan. Tadinya kan gue mikirnya ya, gue udah pikir waktu itu satu video di awal FIFA 21 di mana gue kayak gini ngomong soal rencana ntar di FIFA 21 career mode-nya seperti apa aja gitu kan. Karena FIFA career mode adalah konten utama channel CJM seperti biasa. Dan waktu itu kalau nggak salah gue sempat bilang antara abis Chelsea langsung kita mulai Road to Glory atau bakal ada satu series lagi yang tidak akan selama Chelsea, tapi ya at least semusim. Mungkin kita bikin semusim atau 2 musim. Nah, sekarang tadinya gue mikir nih, kalau misalnya kan bulan lalu gue mikir, oke, kalau misalnya gue ternyata dapat PS5 di tanggal 22 Januari, perilisan resmi di Indonesia, kayaknya mendingan langsung Road to Glory. Tapi karena ternyata tidak ada barangnya, atau at least sekarang belum ada, kemungkinan besar kita akan ngelewatin satu series jembatan dulu. Series career mode normal ya. Jadi ini kita ngomongin career mode video. Kita belum ngomongin live streaming. Ntar kita bakal ke situ. Tapi untuk sekarang kita ngomongin yang normal, career mode yang video dulu, yang upload setiap hari konten utama gitu ya. Gini, sekarang itu kita Chelsea kan udah masuk ke ya akhir musim kedua. Palingan tinggal 5 episode lagi kelar. Artinya gak nyampe seminggu lagi kita akan masuk ke musim ketiga Chelsea. Musim ketiga Chelsea adalah musim terakhir. Ini mata gue tuh merah ya sininya. What the fuck? Oke. Jadi gua sih takernya ya, atau gua kasih waktunya mungkin anggap aja ini kan tanggal 24 Januari, anggap aja Februari 1 tuh kita udah masuk musim ketiga. Feeling gue mungkin pertengahan Februari atau akhir Februari kita udah selesai Chelsea. Yang artinya itu masuk ke bulan Maret, taruhlah. Kita ambil worst case-nya aja. Semusim, meskipun nggak mungkin juga. Mungkin sih. Semusim Chelsea sebulan di real life. Berarti Februari tuh sebulan Chelsea tuh. Taruh aja gue telat banget, delay, bolong berkali-kali. Kalau gue rajin terus upload kan harusnya 2 minggu juga selesai. Taruhlah sebulan. Maret, oke. Maret kosong nih. Berarti kalau misalnya Maret mulai, karena gini, ingat gak sih FIFA 20 kemarin gue tuh gak punya series jembatan. Jadi dari series career mode pertama, gue kan biasa tuh setahun kan 3 series kan. Biasanya, normalnya nih setahun tuh 3 series career mode. Jadi series awal, terus biasa ada series kedua. Dulu tuh yang paling perfect tuh kalau gak salah FIFA 18 deh. Terus 19. Bukan perfect dari segi Road to Glory-nya ya. 19 Road to Glory kacau tuh, item system unik kan. Tapi dari segi 2 series sebelumnya malah bagus banget tuh. FIFA 19 tuh kita mulai dengan Arsenal waktu itu. Terus Sevilla.
save-nya bersejarah kan di channel ini kan. Pedro Tavero. Itu save-nya tuh termasuk ke series jembatan tuh. Abis itu baru 1860 Munich. Tapi itu telat. 1860 Munich telat banget mulainya. Coba ya gue cek ya. Mulai tanggal berapa tuh 1860 Munich tuh. Karena itu fakta itu. Itu gak selesai tuh. Itu satu-satunya series Road to Glory yang gak selesai. Jadi ini coba gue cek ya. Episode pertama series FIFA 19 Road to Glory Career Mode 1860 Munich itu 13 Juni. Gila, bulan 6. Ya itu kacau banget. 13 Juni pak. Berarti waktunya cuman Juni setengah bulan, Juli, Agustus, September, 3,5 bulan doang. Nggak mungkin. 3,5 bulan tuh nggak mungkin. Jadi itu udah pelajaran kan. Dan ya pelajaran yang memang dari tahun lalu pun juga. Makanya FIFA 20 Salford kan gue mulainya Mei kan. Paling telat, bahkan waktu itu rencananya April sebenarnya. Karena pokoknya udah termasuk telat. Kalau memulai series Road to Glory di bulan Juni itu udah terus telat. Mei itu udah paling terakhir lah. Mei itu lu udah harus mulai intinya itu ya. Jadi gini, ini sebenarnya kita kayak rapat internal juga, cuman ya nggak apa lah, santai. Yang nonton juga nggak bakal banyak, ini chill. Jadi taruhlah Maret kita mulai series jembatan. Berarti gue punya waktu 2 bulan. Maret April. Karena kan tadi gue udah bilang Mei sudah harus mulai. Kalau gue mau lebih aman lagi dari April mulai. Nah, jadi mungkin ya gue sekarang kepikirannya mungkin kita bikin sesuatu yang berbeda. Gue akan tetap bikin Career Mode jembatan, tapi mungkin semusim. Karena kalau 2 musim kayak terlalu panjang. Semusim Career Mode jembatan. Nanti urusannya, konsepnya gimana segala, ntar gue pikirin lagi dan ntar gue update lah. Kalau misalnya emang kita udah mau nyampe ke situ. Dan itu akan polling lah seperti biasa. Jadi itu ntar urusan nanti aja. Nggak usah diurusin sekarang dulu. Pokoknya sekarang fokus ke Chelsea. Berarti kayak gitu ya. Sehingga kalau misalnya tanggal 1 Maret gue mulai itu episode pertama series jembatan kita Career Mode. Taruhlah sebulan, paling telat sebulan setengah nih. Worst case sebulan setengah kita main series jembatan itu. Yang artinya di atas 30 episode. Pertengahan April kita udah mulai bisa ngurusin Road to Glory. Gitu ya. Ini gue ambil tanggalnya tadi udah yang paling mentok-mentok delay loh. Ingat ya. Karena sebenarnya Chelsea bisa aja kelar di pertengahan bulan Februari kan. Tadi gue udah bilang. Tapi kita ambil 1 Maret. Series jembatan bisa aja cuman sebulan atau di bawah itu. Tapi gue ambil 1,5 bulan. Jadi worst case, terdelay-delaynya, tertelat-telatnya, Road to Glory akan dimulai pertengahan April. Ya, untuk tahun ini. Karena ya, Road to Glory tahun ini bakal spesial sekali. Tapi, gini, gue waktu itu udah sempet kan, gue lupa gue ngomong di mana, tapi gue udah sempet ngomong bahwa gue sudah ada kepikiran konsep di awal untuk Road to Glory tahun ini, yang akan bisa kita juggle dengan konten sebelumnya. Jadi tanpa harus kita memulai episode pertama series Road to Glory tahun ini FIFA 21, gue bisa mulai series Road to Glory-nya. Ngerti gak sih? Maksudnya karena itu akan berhubungan dengan live streaming. Gitu. Jadi mungkin bahkan ya udah hype-nya udah mulai kerasa dari sejak mungkin beneran bulan Maret atau awal April Road to Glory. Oke, taruhlah kita April udah mulai ya, pertengahan April. Berarti itu akan ada waktu ya. Pertengahan April berarti setengah bulan. Terus masuk ke Mei sebulan full. Juni, Juli, Agustus, September. 5 plus setengah. 5,5 bulan. Itu minimal. Karena gue gak tahu perilisan FIFA 22 itu apakah di awal Oktober seperti FIFA 21. Kan itu kan karena corona kan. Harusnya akhir September. Atau di akhir September balik normal. Gue gak tahu. Jadi kita punya waktu 5,5 bulan buat Road to Glory fokus. Series pamungkas, series terakhir. Jadi rencananya kayak gitu. Balik lagi, ini masih rencana. Gue nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba series jembatannya gue hilangin. Tapi gue sih pengen punya series jembatan karena ini kan Chelsea Inggris nih. Terus udah pasti kita Road to Glory udah pasti Inggris. Kita nggak mungkin main di kasta lain karena gue udah jelasin berkali-kali bahwa yang divisinya paling banyak yang sampai 4 kasta ke bawah tuh cuma Inggris, Jerman 3. Sisanya 2-2 semua setahu gue. Jadi ya paling make sense main Road to Glory itu pasti di Inggris gitu. Jadi gue takutnya kalau misalnya dari Chelsea langsung ke Road to Glory Inggris lagi gitu loh. Meskipun sebenarnya nggak masalah juga sih. Sebenarnya nggak masalah. Cuman ya kayak gue pengen aja meskipun ya nanti kita ke live streaming. Ada live streaming. Cuman kayak gue pengen aja ada
series satu lagi di luar Inggris, nanti kita mainin simple gitu ya. Jadi idenya seperti itu, rencananya seperti itu. Nah, live streaming sekarang kita ngomongin ya. Tadi kan gue udah singgung kan. Jadi itu tadi gue bilang benar bahwa akan ada hubungan dengan live streaming. Jadi konten utamanya, konten setelah mulai episode pertama nih. Ini gue bocorin dikit ya. Setelah mulai episode pertama Road to Glory Volume 1, tidak akan pernah ada live streaming yang berhubungan dengan Road to Glory. Jadi itu akan yaudah jadi video. Tapi proses awalnya ada sesuatu yang akan gue bikin berbeda baru untuk Road to Glory tahun ini, hubungannya sama live streaming. Jadi akan dijalani di live streaming di awal. Gitu. Ini menurut gue sih sesuatu yang menarik banget sih, karena gue nggak tahu, kemarin gue tiba-tiba dapat ide aja, terus kayak ya udah gue seperti biasa gue tulis di buku dan ya udah jadi konsep gitu kan. Gue belum ngomong sama sekali dimanapun ini. Tetap gue akan simpen karena ini menurut gue konsep yang lumayan fresh. Ntar dicuri orang gitu kan. Jadi gue akan nanti ya tiba-tiba bikin aja langsung konsep ini. Dan ini menurut gue bakal seru sih, bakal membuat Road to Glory jadi beda. Dan gue tentunya mau memanfaatkan apa yang sekarang Jajam udah punya, yaitu kemampuan untuk live streaming. Jadi itu. Nah, ngomongin live streaming lain, kita sekarang live streaming. Bang, sekarang apa? Barcelona Remote masih lanjut musim keempat, musim terakhir. Gua kalau untuk live streaming Barcelona gue tidak pasang target, jadi gue chill aja, enjoy, jalanin aja. Series yang fun juga buat gue pribadi juga, maksudnya kayak ya beda, memang feel-nya berbeda. Gue nggak bilang gue nggak serius atau gue main-main menjalani series itu, no. Anda bisa melihat sendiri lah kalau misalnya gue main itu, bahkan gue serius sekali. Emang ada momen-momen komedinya, ada fun-nya, segala macam, tapi di samping itu semua tetap gue serius kalau ngejalanin Career Mode gitu loh. Dan tanpa terasa kita udah main, lu totalin aja berapa jam gue berarti udah main series Barcelona Career Mode gitu kan. Sekali live streaming bisa 3 jam, bahkan lebih gitu loh. Jadi ya gue juga udah sangat-sangat menikmati. Tapi ya itu akan selesai. Nah, kalau misalnya itu selesai, jujur gue lagi agak bingung gitu loh. Apakah gue akan bikin lanjutannya series Career Mode khusus live streaming, atau gue tetap, atau gue hilangin. Jadi maksudnya ya udah selesai Barcelona, gue nggak bikin Career Mode live streaming. Ini gue masih nggak tahu nih. Karena apalagi nanti kalau misalnya Road to Glory udah mulai, sudah pasti gue akan terganggu kalau misalnya punya series Career Mode lain di live streaming. Terganggu dalam hal mungkin apa ya, waktu satu mungkin. Dan ya nggak tahu, gue takutnya gue kepecah aja. Kepecah dalam artian kayak ini, biasa kita kalau main Road to Glory kan kita fokusnya sefokus itu. Dari segi konten, dari segi postingan, semua ya itu aja udah tim itu selama beberapa bulan itu. Nah, gue takut ntar agak kepecah nih. Jadi itu mesti gue pikirin. Tapi kan pertanyaannya, kalau misalnya lu hilangin konten Career Mode di live streaming CJM, terus apa konten live streaming? Ultimate Team. Lu yakin lu bakal main Ultimate Team seminggu 3 kali? Enggak kan? Jadi itu yang gue lagi pikirin tuh. Atau gue bisa bikin sesuatu, tetap main Career Mode live streaming tapi tidak mengikat. Nah, itu harus gue pikirin konsepnya. Kan ada aja kan, bisa kita bikin aja misalnya setiap live streaming bikin ada satu series yang selesai di satu live streaming, atau at least mungkin beberapa live streaming tapi di bawah 5 kali live streaming. Jadi bukan jadi series tapi mini series tapi live streaming dan tetap Career Mode. Jadi tidak mengikat dan tidak mengganggu fokus gua jalanin Road to Glory. Gitu. Jadi itu akan gue pikirkan nanti. Tapi pokoknya intinya sekarang ya akan lanjut gitu loh. Dan sebenarnya masih punya Volta sih, dan Volta itu bisa banget. Dan gue pengen sih actually, karena gue maksudnya kayak ya Ultimate Team gue udah cukup, game time gue di Ultimate Team udah cukup lama. Gue akan tetap main Ultimate Team, gue akan sesekali main Weekend League, sesekali gue main Rival for fun. Terus ya gue masih menemukan funnya lah. Selama gue masih bisa menemukan funnya, gue akan tetap mainin. Karena EA juga cerdik sekali. Di saat gue udah mulai bilang gak mau main lagi, dikasih tuh pemain-pemain bagus. Terakhir kita berhasil dapat KDB 91 Pak dari pack. Gila kan. Jadi ya itulah yang bikin gue masih kayak seru sekali game ini gitu. Jadi masih bisa lanjut. Tapi Volta ntar bisa, karena kan Volta
banyak yang bisa kita lakukan, bahkan ada online dan segala macam bisa kita mainin. Meskipun waktu itu gue kayak bilang ya, Volta Story Mode mendingan jadi video ya, cuman nggak tahu lah, ntar gue pikirin lagi ya. Waktu itu kan pertimbangannya adalah karena copyright. Dan kalau misalnya copyright di live streaming itu resiko di suspend kan. Kalau di suspend kan mati live streamingnya. Sedangkan kalau misalnya video gue bisa, oh ya dong misalnya gue upload kena copyright, ya gue bisa lihat dulu nih copyrightnya yang mana nih. Kalau cuma sekedar copyright claim yang diambil revenue dari video itu dong, ya udah gas aja karena udah pasti kena copyright pula gitu kan, karena pasti Volta banyak lagu-lagu hip hop segala macem gitu loh. Jadi nggak tahu ntar itu pokoknya bakal juggling. Tapi ya dan gini, gue live streaming juga mungkin akan mulai merambah ke, kan waktu itu pernah kan gue bahas drawing apa tuh yang rame tuh, fase knockout UCL kalau nggak salah, Round of 16 ya kalau nggak salah ya, yang rame banget yang nonton sampai 2.500 tuh berapa waktu itu, yang tiba-tiba YouTube down, ingat gak sih ya itu. Nah jadi gue akan mulai mungkin kalau misalnya emang ternyata gue memutuskan buat tidak membuat konten career mode yang berkelanjutan seperti Barcelona di live streaming, mungkin gue akan merambah ke sepak bola real life untuk live streaming gitu. Jadi kita lihat saja nanti seperti apa. Itu adalah rencana setelah gue tidak ada PS5 at least untuk Januari dan Februari gitu. Jadi sedikit mengubah project kita, tapi tentunya masih sesuai dengan rencana. Secara garis besar masih aman semuanya. Bisa berubah lagi kalau misalnya ternyata tiba-tiba gue dapat beneran, tiba-tiba ternyata toko game yang kemarin gue tanya itu bilang bahwa oh Februari udah ada di stok nih bang. Nah itu beda tuh, bisa berubah lagi tuh. Karena gue juga nggak tahu nih. Ini balik lagi, gue kemarin udah sempat ngomong, ini kalau misalnya PS5 udah ada, praktis meja gue nggak muat dan PS4 gue harus dipindahin. Nah itu artinya semua konten gue udah harus gue pindahin ke situ. Memang saat ini konten yang nyangkut di PS4 hanya Barcelona Career Mode doang. Karena untuk Volta sama Ultimate Team itu bisa gue transfer progresnya ke PS5 dengan account EA gue. Gitu. Jadi itu yang namanya dual entitlement itu. Jadi aman harusnya, tidak masalah. Jadi cuma Career Mode Barcelona doang yang nyangkut. Gitu kan? Jadi ya, dan Elgato-nya juga nggak tahu nih. Kan gue pakai Elgato kan. Cuman ini Elgato yang gue pakai dari awal gue nge-YouTube pak. Udah gila ya, udah berapa lama ya. Gue pertama kali bikin konten dari PS ke YouTube ya itulah usia Elgato-nya. Nggak pernah gue ganti. Ini Elgato HD60 yang biasa, bahkan bukan yang S atau apalah itu. Dulu tuh gue beli bahkan di Indonesia belum ada yang jual pak. Ini gue beli waktu itu nitip temen gue di Amrik. Kan di Indonesia sama sekali tidak ada yang jual zaman itu. Berapa? 5 tahun lalu kah? 6 tahun lalu, udah lama banget pokoknya. Nah gue nggak tahu nih apakah si barang tua ini bisa disambungin ke PS5 atau udah nggak compatible, gue nggak tahu. Jadi itu juga mesti gue pikirin. Kalau misalnya emang sudah tidak bisa, berarti gue harus beli Elgato lagi yang kompatibel sama PS5. Ya terus nanti kalau misalnya udah ada itu ya udah. Kan gue udah bilang juga bahwa Chelsea akan menjadi satu-satunya series career mode yang gue main di PC kan. Karena permasalahan stick sebenarnya cuma stick doang sih. Tapi ya itu nggak doang lah, berpengaruh. Kayak ini kemarin kan yang nonton live streaming Barcelona kemarin, gue di PS4 bisa loh ternyata main. Gue juga baru nyadar main difficulty ultimate career mode tuh bisa ternyata, anjing. Di PS4 bisa gue. Di PC jangan harap pak. Karena gue main di Legendary aja masih keteteran. Gue nggak tahu ya beda atau enggak. Tapi ya itu mungkin dari segi controller doang. Cuman kayaknya mungkin ada. Gue nggak tahu apa, tapi pasti ada perbedaan karena kayak kalau misalnya kompetisi turnamen FIFA resmi gitu kan juga setahu gue ada dibedain kan kategorinya kan. Ada yang PS, memang nggak PS4 atau PC, tapi biasa PS4 sama Xbox kan. Nah ini kan sebenarnya controller Xbox nih. Gue nggak tahu tuh. Jadi mungkin ada alasan yang memang dibedain. Mungkin ya dari segi game. Karena kalau misalnya sama persis cuma beda stick mah ya harusnya disamain aja tuh. Kalau misalnya turnamen, ya nggak sih? Atau memang karena stick doang juga, gue nggak ngerti. Ya cuman begitulah. Gue sekarang sih udah terbiasa gue main di PC, cuman tetap gue ngerasa, aduh jangan deh, gue tuh dari dulu konsol gitu loh. Terakhir tuh gue main di laptop kentang. Bayangin dulu laptop kentang bisa main FIFA loh.
pakai stick murah binus yang gue bilang itu yang 30.000 dapat 3. Cuma sekarang tidak terlalu ini. Terus dari segi recordingan juga ribet kan, banyak suka bermasalah lah. Meskipun kualitasnya mah bagus banget, cuman ya gue gaptek pak, itu masalahnya. Kalau misalnya Elgato tuh tinggal colok dan gue tinggal atur kualitasnya enak banget. Kalau PC gue mesti otak-atik anjing dan wah nggak bisa, ribet, terlalu pusing. Itu kan awal-awal Chelsea kan bermasalah kan. Jadi itu sih update-nya sih. Jadi buat yang bertanya-tanya, bang mana belum beli PS5? Belum. Gue tidak dapat. Kapan? Gue tidak tahu kapan. Mungkin Februari, mungkin Maret, mungkin April. Dan kalau nih ya, kita ngomong sekarang worst case, bener-bener worst case banget nih. Ternyata Road to Glory udah harus mulai bulan Mei. Lah gue belum punya PS5 juga. Dari gua sebenarnya memilih untuk ya udah sabar aja. Maksudnya gini, gua gak mau terlalu yang kayak oke harus PS5. Karena gini, gua kemarin sempat nyari-nyari artikelnya, nyari berita juga. Dan gue ngelihat banyak yang bilang bahwa lu kalau misalnya beli di kloter-kloter awal konsol baru tuh banyak masalah. Di barangnya tuh banyak masalah pasti. Jelas lah, sama kayak lu beli HP lah. HP baru biasanya kan ada aja problem. Bukan hanya sekedar problem dari dalam sistemnya yang bisa dibenerin dengan cara diupdate dari developernya. No. Ini kita ngomongin apa sih sebutannya, hardware-nya. Misalnya dia yang suka overheating lah. Jadi kayak dari segi perangkat kerasnya yang tidak bisa diupdate gitu loh. Perangkat keras itu ya harus diganti gitu kan. Gue sih kemarin baca-baca sih ya kayak gitu, dan itu membuat gue jadi kayak ya udahlah, emang berarti maksudnya kayak bersabar aja. Kalau misalnya mendapat ya nggak masalah, tapi jangan lu paksa dan lu beli harga PS5 yang 2 kali lipat juga. Bodoh menurut gue itu. Buat apa? Itu duitnya lu bisa pakai buat hal lain yang lebih bermanfaat gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai seanyap-anyapnya gue nggak dapet nih, ternyata di Indonesia abis banget. Gue raffle berkali-kali nggak dapet sesial itu gue. Ya udah, FIFA 22 kita baru the next gen. Gue chill. Tidak masalah sama sekali. Gitu, jadi mumpung PS4 gue juga masih bisa dipakai nih. Gue tahu dia ini sudah lelah sekali. Dia udah usianya juga udah berapa? 6 tahun, 7 tahun, nggak tahu lah. Udah lama banget ini PS4 pak. Dan ini salah satu fakta, gue tidak pernah servis sekalipun PS4 gue. Awetnya gila banget emang. Gue tidak pernah servis, gue tidak pernah bongkar. Iya gue lagi, lu tahu gue gaptek pak. Apalagi gue bongkar-bongkar sendiri, bisa gue pretelin, murnya hilang kemana-mana, nggak bisa ketutup lagi nih kotak PS4-nya. Gue bener-bener nggak pernah servis, gue nggak pernah ini. Tapi gue rawat, mesti kayak gue lap, gue apa, karena kan kebanyakan masalah kan debu atau apa kan. Jadi gue pastikan ya dia di tempat yang tidak ada debu dan lain-lain gitu loh. Cuman ya gue nggak pernah servis, karena setahu gue PS4 orang-orang tuh kayak ada yang berapa bulan sekali mesti diservis segala macam. Nggak tahu, gue udah 7 tahun udah nggak apa-apa, nggak pernah kenapa-napa, tidak ada masalah juga. Nggak pernah. Gue pakai live streaming waktu itu berapa 12 jam main FIFA, bayangin, nggak ada masalah sama sekali, aman. Ini PS4 gue tuh bukan PS4 Slim, bukan PS4 Pro, PS4 biasa, PS4 aja udah, PS4 tok. Sama kayak Elgato, gue juga Elgato tok, chill, masih aman. Oh sama ini TV. Nah ini gue jujur belum research, tapi TV kayaknya tuh gue mesti ganti monitor buat PS5 kalau ntar punya PS5 kan. Karena katanya ada orang bilang apa sih harus berapa hertz, apa 120 atau apalah. Hertz tuh apanya lah, gue nggak tahu lagi. Terus apa sih 4K? Kayak kalau misalnya lu pakai monitor biasa mah ya nggak memanfaatkan atau mengoptimalkan kemampuan dari PS5-nya gitu. Nah, itu gue mesti pikirin juga tuh. Gimana ceritanya? Jadi ya gue ngikut aja lah, gue ngalir aja, gue chill aja. Tetap fokus. Itu kan sebenarnya kan ya apa ya? Itu kan teknis kan. Tapi kan sebenarnya tetap aja. Kalau misalnya gue ngomong ini pun juga sebenarnya lu pada ya, yang penting konten aja bang, fokus aja udah bikin videonya. Yang dicari kan toh juga kalau misalnya lu main ke remote PS5 mungkin memang secara grafik akan ada perbedaan sedikit, at least untuk FIFA 21. Kalau FIFA 22 gue yakin akan beda jauh. Atau ntar FIFA 22 udah gak ada di PS4 gue juga gak tahu. Tapi intinya untuk sekarang kan ya masih sama-sama aja sebenarnya, nggak masalah juga gitu loh. Jadi gue sih akan santai, gue akan nunggu aja.
Nggak tahu, anda adakah yang udah punya PS5? Gue nggak tahu deh. Kalau ada yang punya PS5 mungkin, setahu gue ini gede katanya. Kemarin gue sempet nonton si Ilham, si PTR udah punya ya, gokil. Dia di Lampung tuh, katanya di Lampung cuma ada 10 orang yang punya, dia dapat 1 tuh, gila. Nggak tahu gimana caranya bisa menang raffle atau emang sistem raffle tuh gimana, gue nggak tahu. Dia udah punya, kemarin gue sempet nonton dia bukanya dan kayak gede banget ya itu PS5 ya. Makanya kalau misalnya segede gitu anjing kagak muat, cok. Taruh di mana coba? Tahu lah gue pusing. Terus gue juga aduh kan udah mulai random deh. Gue juga lagi ada permasalahan yang membuat gue jadi berpikir apakah gue bisa stay di tempat ini selama itu. Jadi gue lagi mikirin masalah apartemen sekarang sejujurnya. Karena lagi ada permasalahan lah yang membuat gue mungkin harus angkat kaki dari sini. Dan kalau gue harus cabut dari sini, anjing kemana gue? Ya kalau misalnya gue punya duit mah anjing tinggal buka tempat baru aja bang, sewa apartemen anjing berapa puluh juta. Di tempat gue bahkan bisa ratusan juta kalau mau yang proper. Mahal cuk. Ya gue lagi mikir sih. Untung gue belum terlalu jor-joran banget di sini, belum bikin kitchen, belum kulkas kan, aduh, pusing pak. Tapi ya gue masih cukup yakin bahwa ya enjoy aja, chill aja lah. Ada permasalahan ya biasa. Kalau tidak ada permasalahan lu tidak akan bergerak, tidak terjepit, lu tidak mikir gitu kan. Jadi ya nambah pikiran biasa lah, chill. Tinggal ngeteh juga aman, enggak deh. Tidak dianjurkan, tapi ya itu kalau buat gue lumayan kebantu. Ya itu sih palingan update-nya ya. Jadi gue sebenarnya gini loh, ini video-video kayak gini ya. Sebenarnya nih, ini bukan karena banyak yang nanya, emang gue pengen bikin aja. Gue harus update kan, gue harus kasih tahu nih gimana PS5 mendapat atau enggak segala macam kan. Karena mau gimana pun ya itu hasil dono gitu loh, ada milestone-nya waktu itu. Jadi gue punya tanggung jawab juga untuk melapor ke anda gitu kan. Tapi ini gue yakin ini tidak akan mengurangi jumlah orang yang nanya Road to Glory kapan. Dan misalnya tiba-tiba yang nanya kok belum ada PS5, enggak, akan ada tetap aja. Karena orang-orang itu tidak akan nonton video ini pak, gitu loh. Jadi ya emang sebenarnya gue bukan bikin video ini buat mereka. Gue emang bikin video ini emang ya buat elu pada aja, yang normal aja, yang biasa. Ya emang nonton, Hey. Nah, fokus tuh. Ya emang biasa nonton video update aja gitu loh. Kemarin gue udah ngeliat tuh di video 150.000 subscribers yang ngomong Rocky siapa aja, milik kita siapa aja. Mantap memang anda. Saya tandai nama-nama anda ya. Ya gue sekarang santai. Gue seperti yang jadi tagline CJM di 2021, Talk Less Do More. Gue mencoba untuk fokus meskipun ada permasalahan, tapi tetaplah fokus bikin konten, bikin video. Ada beberapa kali harus gue akui, gue memaksa bikin video atau live streaming gitu loh. Dan gue tau itu gak bagus sebenarnya buat jangka panjang gitu. Tapi ya untuk memaksa dalam artian sebenarnya gue lagi nggak mood, atau gue lagi ada sesuatu yang ada di pikiran gue, atau gue lagi nggak pengen tapi gue paksa gitu loh. Kenapa nggak bagus buat long run? Karena nanti lama-lama gue akan merasa itu jadi beban. Dan anjing, kalau gue ngerasa udah bikin video untuk CJM jadi beban, itu udah fakta pak, gawat pak. Itu pekerjaan saya, hobi saya, itu kan dari dulu gue jaga. Gue nggak mau ini jadi beban gitu loh. Gue mau ini kayak ya udah, kayak bikin video ini. Gue seneng banget bikin video kayak gini. Gue seneng banget lu pada enjoy dengerinnya juga gitu loh. Karena ya pertama gue sharing pengalaman gue kasih tahu sesuatu ke lu, dan itu mungkin bisa jadi insight baru buat lu. Lu bisa ya kayak gini-gini kan sebenarnya lu bisa tahu dapurnya CJM kayak gimana sebenarnya. Dapur yang saya sendiri yang masak, saya sendiri yang preparing ininya, makanannya, saya yang motong-motong bawang, saya yang sajikan juga gitu kan sebenarnya. Tapi ya lu jadi tahu dikit lah. Terus juga gue juga dari segi guanya juga bisa lepas, bisa keluar gitu, karena gue nggak bisa ngomong siapa-siapa juga soal kayak gini kan. Jadi ya
Untungnya masih ada yang dengerin lah. Ya udah. Kayaknya sih udah itu aja ya. Gue nggak tahu lah. Ntar kita lihat saja PS5 kayak gimana kabarnya. Dan gimana nasib apartemen ini? Saya tidak tahu juga pak. Pusing. Tapi gue excited masih. Tahun ini bakal seru banget menurut gue. Dari segi apa yang bakal kita jalanin CJM. Besar. Size channel semakin besar. Makin audiensnya makin banyak. Orang-orangnya juga makin luas yang terjangkau kan. Terus juga ya orang-orang ngiri apa mah biasa lah itu mah. Menurut gue itu normal lah. Kalau gue nggak siap dengan adanya gonggongan-gonggongan dari anjing di luar sana ya, gue berarti emang belum pantas ada di posisi ini gitu kan. Jadi menurut gue itu sesuatu yang ya jadikan saja dorongan buat gue terus lah. Mesti kayak gue ngerasa gue udah cukup lama di sini. Jadi kayak hal kayak gitu sih cuman ya begini aja, lewat aja gitu terus ya udah. Ada sih kadang-kadang nyangkut. Nah itulah gunanya. Tidak ada di sini dong. Sudah habis. Mesti beli lagi. Itulah gunanya. Untuk menguapkan apa yang nyangkut di otak lah. Oke. Ya udah. Nggak tahu gue. Anda mau komen apa terserah lah. Nggak tahu. Bingung juga. Komennya apa kalau video-video kayak gini ya? Ada aja sih pasti itu. Ya bisa. Anyway, membership pak, respect, thank you banget loh, gila, bener-bener. Masih, padahal gue bulan ini kan hitungannya jarang ya dibanding bulan lalu yang gue bulan Desember kan hitungannya gue berarti 25 hari itu kan full live streaming itu, meskipun nggak full di channel ini memang, tapi ya live streaming sering banget kan, seminggu bisa 5 kali, bisa 7 kali, minimal 4 kali, tapi bulan ini kan gue chill gitu kan. Thank you banget. Anda 600-an orang yang masih menjadi member channel CJM, respect semuanya. Sekali lagi, gue tidak pernah memaksa siapa untuk join jadi member. Tapi kalau misalnya lu join jadi member, gue respect ke lu lebih lagi karena ya lu rela nyisihin duit. Ya masuk akal lah. Mesti kayak ada orang yang segitunya care sama CJM, segitunya mau support sampai mereka rela menyisikan uang meskipun itu hanya 10.000. Tapi itu berarti buat gua gitu loh. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang masih itu ada batch-batchnya di samping nama kalian. Oke. Kita ketemu lagi di video update berikutnya. Gua akan record Chelsea abis ini. Mungkin. Ini sih udah selesai render tadi dan sekarang lagi upload. Cuman gua nggak tahu. Karena tadi gue baru tahu ada masalah di uploadannya karena udah selesai upload, processingnya stuck 2 jam. Jadi gue baru taunya nanti juga ini kalau misalnya pas processing, gue nggak tahu YouTube lagi ngebug atau apa cuy. Bingung gue. Terus ya buat yang tertarik buat melihat saya lebih sering lagi, silakan subscribe ke channel personal gue. Di situ pokoknya ya konten selain bola lah gue upload ke situ. Ya. PS5 masih coming soon sayangnya, tapi tidak masalah. Dan anda juga yang lagi ngincer PS5, saya doakan semoga dapat ya PS5-nya. Lo kan misalnya nanya gue mendingan beli yang digital atau yang disc, kalau gue mendingan yang Blu-ray, mendingan disc sih, karena gue nggak tahu sih PS5 tuh bisa di upgrade nggak sih memorinya, karena misalnya lu beli digital ya, game-game PS5 itu kan pasti kan memorinya gede-gede pak. Paling lu muat berapa game? 9 game, nggak nyampe bahkan mungkin. Ya nggak sih? Kalau digital kan lu kan di save di sininya kan, di konsolnya kan. Dan gue masih tipe orang yang suka megang kaset gitu loh. Jadi gue meskipun dia harus bayar lebih sejuta, digital itu kan lebih murah sejutaan kan. Meskipun gue harus bayar lebih, kayaknya sih gue prefer tetap yang Blu-ray sih, yang ada masukan kasetnya gitu loh, supaya memorinya ketampung di kaset. Dan gue masih bisa tuh ngerasain thrillnya ke toko game. Mas beli kaset ini, bayar, terus bawa pulang kotak kasetnya.
Gak tahu, mungkin gue old school banget ya. Tapi gue ngerasa beda rasanya pak. Lu dapat kaset, terus kaset lu bisa pegang, ada bisa ditaruh di sini. Sama kalau lu cuma pencet-pencet di PS Store, masukin data kredit card, terus langsung download. Beda rasanya pak. Gak tahu gue, beda. Semoga segera lah ya. Gue ngeliat putih itu benar-benar ngiler banget sih pak. Pengen rasanya sih. Semoga saja. Oke. Yaudah. Selamat menikmati konten-konten Cajam hari ini. Dan untuk para member tadi tunggu aja ya. Biasa yang tier 2, tier 3 gue akan segera bikin video khusus buat kalian. Seperti biasa. Member only. Terus ya lah streaming normal lah, chill. Lanjut Barcelona segala kan. Aman. Ultimate Team juga mungkin gue akan bikin, karena harus ada konten buka pack. Terus ya biasa lah main-main rival. Gue weekend league minggu ini udah pasti gak main. Jadi karena minggu lalu baru main kan. Kadang gak mungkin gue main 2 minggu berturut-turut, males. Jadi ya. Oh sama itu reward kemarin segala macam belum gue bukain emang sengaja. Jadi ntar mungkin akan ada live streaming Ultimate Team. Ditunggu aja, pokoknya update-nya seperti biasa di Twitter, di Instagram CJM. Buat yang belum follow silahkan di follow. Terakhir baru keinget gue, merchandise pak. Jadi ini harusnya Februari kan, tapi gue bisa bilang akan ditunda karena gue belum siap. Gue belum siap dengan, kan gue bilangnya desain baru nih kan. Jadi gue belum siap dengan desain baru. Jadi akan gue tunda untuk waktu yang belum ditentukan. Gue nggak tahu kapan baru bisa gue rilis merchandise kaos hoodie dengan desain baru. Desain pertama kan ini kan gue pakai nih yang polos, logo CJM doang. Ntar desain kedua ya agak sedikit berbeda, meskipun temanya bakal tetap simple polos juga sih. Warna juga mungkin tetap putih juga, nggak tahu, ntar lihat aja. Cuman mungkin gue akan pindah pabrik, jadi secara kualitas cuttingan mungkin akan berbeda. Gue lagi nyari pabrik, dan itulah sebabnya gue belum bisa bikin kan. Bahkan boro-boro desain atau apa, nyari pabriknya belum ketemu sekarang gue. Karena prosesnya kan mesti nyari pabrik dulu, nanya-nanya harga, bikin sampel dulu. Kalau sampelnya oke baru ini. Kebanyakan nggak lolos di sampel. Kayak yang ini aja ya, hoodie sama kaos ini, yang sebagian dari Anda sudah punya. Itu nggak 1-2 pabrik pak. Gue minta sampel, dan kalau sampel kan lu bayar kan lebih mahal. Baju yang harganya harusnya berapa, lu bisa bayar 3 kali lipat karena produksi cuma 1 kan. Biasa nggak mau tuh. Bisa minta selusin. Nah itu kadang-kadang susahnya kayak gitu. Karena gue nggak ada kenalan orang ini juga, pabrikan juga, kaos-kaos gitu. Jadi ya bener-bener gue nyari-nyari di internet, terus ya gue approach. Gue jadi kayak konsumen biasa, dan mereka ya siapa nih orang minta cuma diproduksi 1, anjing, males juga gitu kan. Gue juga ngerti dari sisi merekanya sih. Jadi ya ditunggu saja ya. Aduh. Jujur sih lagi banyak gue. Lagi banyak pikiran banget. Shing. Mungkin terlihat kali ya dari kalau misalnya gue adalah glimpse-glimpse-nya, meskipun gue udah mencoba tuh untuk menutup-nutupi kalau gue lagi bikin konten. Kadang-kadang pasti kelihatan live streaming sih. Karena kalau misalnya bikin video pasti gue begitu gue, ini kan gue bisa kalau mulai gue begini kan tanda ini supaya editnya gampang. Kalau gue udah begini tuh biasa otak gue pun udah tahu, udah nyala bahwa oke, lu lagi nge-record, lu depan kamera, lu harus ya udah, ya itu pikiran lu, permasalahan lu ya di ntar aja, disikirin dulu. Tapi kalau live streaming kadang-kadang kan suka susah lah, karena live namanya juga kan, suka susah untuk menutupi otak saya yang lebih banyak pikiran. Ya sehat-sehat semuanya selalu, semoga lancar apapun kalian, kerja, kuliah, sekolah, bisnis, semuanya semoga dilancarkan. Dan semoga aman semua, kalian, keluarga. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di video update selanjutnya. Dan kita ketemu di live streaming hari ini, besok, I don't know. Follow Twitter aja. Dan pastinya Chelsea Remote yang lagi kita fokuskan. Oke, see you. Bye semua. Thank you. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, Phoenix fly. It's time for a new empire.
go bury